Ki vital yang memancar dari para biksu dan pendeta tua bergejolak hebat, membentuk berbagai wujud dewa yang menjulang tinggi, seolah mampu menelan gunung dan sungai hanya dengan kehadirannya. Warisan sekte Dao dan biara petir besar telah bertahan selama ribuan tahun, jauh lebih tua dibandingkan kultus iblis surgawi. Jika dibandingkan dengan dua tanah suci itu, kultus iblis surgawi masih bisa dianggap sebagai pendatang baru. Di belakang para tokoh tua tersebut muncul berbagai manifestasi dewa yang berasal dari legenda dan sejarah kuno. Ada dewa berkepala 3 dan berlengan 4, dewa bercangkang kura-kura yang membawa pengibas ekor kuda, makhluk suci berwujud burung hupu berekor makan tutul, Vedrayaksa yang perkasa, dan banyak sosok ilahi lainnya. Sementara itu, guru miskin, dewa sejati Tian, dan para ahli lainnya juga menampilkan manifestasi mereka sendiri. Meskipun warisan mereka tidak setua sekte Dao maupun biara petir besar, kekuatan mereka tetap luar biasa. Ada sosok bijak suci yang berdiri megah, perempuan cantik yang menggenggam serangga emas, hingga dewa pengemis berjubah kompang camping. Namun manifestasi para pejabat tinggi Kekaisaran Perdamaian Abadi sangat berbeda. Di belakang Jenderal Strategi Surgawi Qin Baoyu tidak muncul dewa ataupun Buddha. Yang muncul adalah sepasang gada emas raksasa yang memancarkan cahaya menyilaukan. 8 bilah tajam berputar mengelilinginya tanpa henti. Sepanjang hidupnya ia berperang dan membantai musuh di medan tempur. Baginya, senjata adalah dewa yang sesungguhnya. Di belakang Grand Marshal Biksu Yun Kung juga tidak muncul sosok Buddha. Sebaliknya, tampak seorang biksu pertapa yang tubuhnya dililit rantai besi dan memegang pisau biksu. Sosok itu memiliki aura tempur yang sangat kuat, hampir identik dengan Yun Kung sendiri. Di belakang Raja Gunung Tai, Ling Suhua, tampak 9 naga yang melilit Gunung Tai. Gunung itu menjadi altar raksasa tempat pemujaan para leluhur. Sementara itu, Si Kong Wei Pingbo yang bertanggung jawab atas pengelolaan sungai dan bendungan tidak memunculkan sosok dewa. Manifestasi ki vitalnya adalah bendungan raksasa yang membentang panjang, dibangun dari tanah, kayu, dan air. Baginya, pengelolaan air adalah jalan sucinya. Si Tushio Leking, pejabat yang mengatur seluruh keuangan kekaisaran, memunculkan untaian koin emas raksasa yang bergerak seperti ular piton. Baginya, kekayaan dan pengelolaan ekonomi adalah jalannya. Sedangkan pejabat tinggi Su Yunji yang memimpin sekolah dasar dan perguruan tinggi di seluruh negeri memunculkan sebuah buku besar dan penggaris panjang. Simbol ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadi dewa dalam jalur kultivasinya. Di belakang Jenderal Agung Kuda Putih, Huan Dingwu, muncul seekor kuda perang yang terbakar api. Di atasnya berdiri dewa perang dengan 8 lengan yang memegang berbagai senjata. Pedang, tombak, perisai, dan kapak. Ia memiliki 4 wajah yang menghadap ke 4 penjuru, sementara api menyala dari kedua matanya. Keempat wajah itu tidak lain adalah wajah Huan Dingwu sendiri. Perbedaan itu menunjukkan dengan jelas bahwa para praktisi kuat dari istana Kekaisaran menempuh jalan yang berbeda dari sekte-sekte besar. Sekte Dao dan biara petir besar menyembah dewa dan Buddha, sehingga manifestasi mereka selalu berupa sosok-sosok ilahi. Sebaliknya, para pejabat Kekaisaran Perdamaian Abadi menjadikan pekerjaan dan tanggung jawab mereka sebagai jalan kultivasi. Apa yang mereka layani, itulah yang menjadi dewa mereka. Bahkan Biksu Yun Kung, yang berasal dari ajaran Buddha, tidak memuja Buddha manapun. Ia hanya memandang dirinya sendiri sebagai seorang biksu pejuang yang mengabdikan hidupnya pada disiplin dan pertempuran. Seorang biksu bertelinga panjang memandang mereka dengan jijik. Reformasi imperial, Preceptor telah melahirkan ajaran sesat seperti ini. Mereka tidak lagi menyembah dewa atau Buddha. Mereka justru menyembah pekerjaan, uang, senjata, dan hal-hal duniawi lainnya. Huan Dingwu menunjuk ke arahnya sambil mencibir. Biksu bertelinga panjang, kultivasimu dangkal. Hari ini kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Kaisar Yanfeng tersenyum tipis. Mengapa seseorang harus menghabiskan hidupnya menyembah dewa dan Buddha? Bukankah lebih baik menyempurnakan kemampuan dirinya sendiri hingga mencapai tingkat dewa dan Buddha? Mendengar itu, para pendeta sekte Dao mengerutkan kening. Dao Master tua menggelengkan kepala.
Jika seseorang menjadi dewa karena pekerjaan